Selanjutnya adalah mengenai user stories dan use case. Mengidentifikasi user stories ini dan juga use case merupakan tugas utama saat menentukan functional requirement, karena ini akan membentuk dasar untuk daftar fungsi yang perlu dijalankan oleh sistem. Hampir semua pendekatan untuk pengembangan sistem akan memulai aktivitas pemodelan requirement dengan konsep cerita pengguna atau user story atau use case. Kedua konsep ini serupa karena mereka akan berfokus pada tujuan dari pengguna dan menunjukkan daftar fungsi pada tingkat detail yang sesuai dengan pengguna. Tetapi perbedaannya adalah pendekatan yang diambil untuk mengidentifikasi dan juga dalam jumlah detail yang akan ditangkap oleh analis. User stories biasanya digunakan pada metodologi pengembangan sistem agile dan kemudian diserahkan kepada analis programmer jauh lebih awal daripada menggunakan use case. Analis programmer akan merancang dan mengkodekan setiap cerita dari pengguna atau user stories tadi untuk menentukan atau menemukan detail yang dibutuhkan oleh sistem. Filosofi pengembangan agile akan secara langsung bekerja dengan pengguna dan menghindari melakukan terlalu banyak dokumentasi. Sedangkan pendekatan use case secara tradisional berarti adalah menganalisa analis akan menganalisa atau menyelesaikan banyak dokumentasi untuk setiap use case-nya dengan fokus pada langkah-langkah yang rinci yang dilakukan oleh pengguna dan juga sistem. User stories biasanya berupa satu kalimat pendek dalam bahasa sehari-hari yang menyatakan apa yang dilakukan oleh pengguna. Dengan kata lain, cerita pengguna ini atau user stories ini akan menggambarkan tujuan yang dimiliki oleh pengguna saat menggunakan sistem dengan berfokus pada who, what, and why untuk setiap fungsi. Nah, dalam pertemuan dengan pemangku kepentingan atau stakeholder atau pengguna potensial, maka seorang analis akan mendorong peserta stakeholder tersebut atau pengguna potensial tersebut untuk menuliskan setiap cerita dari pengguna. Tujuannya adalah agar pengguna potensial itu mengartikulasikan apa yang ingin dia lakukan dengan sistem yang baru. Nah, template standar dalam membantu pengguna memikirkan apa yang mereka inginkan dan mengapa mereka menginginkannya adalah seperti yang tampil pada layar ini. As a role played, sebagai seorang apa, ini role-nya. Kemudian saya menginginkan goal atau desire-nya, tujuannya apa. Kemudian benefit atau alasannya apa. Jadi sebagai peran yang dimainkan, saya menginginkan tujuan atau keinginan sehingga alasan atau manfaat ini akan didapatkan. Misalnya beberapa cerita pengguna untuk teller bank mungkin seperti di bawah ini. As a teller, sebagai seorang teller, maka saya menginginkan kegiatan deposit berlangsung dengan cepat untuk melayani pelanggan. Kemudian, as a teller, sebagai seorang kasir, sebagai seorang teller, maka saya menginginkan ketika ada balance cash drawer atau ada laci kas, memastikan tidak ada kesalahan yang terjadi. Kemudian sebagai seorang nasabah bank yang menggunakan mesin ATM, maka user stories-nya adalah mungkin seperti ini. Misalnya sebagai seorang
customer bank sebagai seorang nasabah, saya menginginkan ketika menarik uang, maka saya menginginkan adanya keyakinan bahwa uang yang didapatkan itu adalah sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian, sebagai seorang nasabah bank, maka saya menginginkan deposit yang dilakukan dengan sebuah cek dan memiliki keyakinan bahwa deposit itu terrecord dengan baik. Bagian terakhir dari user stories adalah kriteria penerimaan atau acceptance criteria. Ini menunjukkan fitur yang harus ada agar pengguna puas dengan implementasi yang dihasilkan oleh sistem. Nah, acceptance criteria ini fokus pada fungsionalitas, bukan pada fitur atau desain antarmuka pengguna. Misalnya, kriteria penerimaan untuk cerita pengguna teller bank yang membuat setoran, misalnya pencarian pelanggan harus berdasarkan nama atau berdasarkan account number atau nomor rekeningnya. Kemudian akan menjadi lebih baik jika ada tampilan foto atau tanda tangan dari customer. Kemudian semua persyaratan pemeriksaan harus ditunjukkan. Kemudian yang keempat adalah saldo saat ini dan saldo yang baru harus ditampilkan. Analis pemrogram menggunakan kriteria penerimaan atau acceptance kriteria untuk mengklarifikasi harapan pengguna dan untuk memverifikasi bahwa pengguna akan melihat user stories pada tingkat analisis yang sesuai. Beberapa juga menganggap bahwa acceptance kriteria ini adalah sebagai kontrak antara pengembang dan pengguna yang membatasi kontroversi di kemudian hari dalam proyek tersebut. Misalnya, sebagai seorang teller, maka saya ingin melakukan setoran yang cepat sehingga dapat melayani lebih banyak customer. Nah, untuk melakukan ini, maka acceptance kriterianya adalah pencarian pelanggan harus berdasarkan name atau account number dari nasabah sehingga depositnya dapat berjalan dengan lebih cepat. Kemudian akan lebih baik lagi jika foto dan signature-nya ditampilkan. Kemudian semua persyaratan pemeriksaan harus ditunjukkan. Kemudian saldo saat ini dan saldo yang baru hendaknya harus ditampilkan.